Halo anak-anak, pernah tidak kalian membayangkan bahwa sebuah buku bisa membawa kita menemukan sebuah harta karun? Nah, hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita kisah Kiki si kelinci yang suka bermain tapi tidak suka membaca. Yuk kita simak. Di sebuah hutan yang hijau, penuh dengan bunga warna-warni, hiduplah binatang-binatang yang saling menyayangi. Ada Kiki, si kelinci yang lincah dan suka melompat. Ada juga Momo, si monyet yang pandai memanja. Ada juga Bobo, si beruang yang kuat tapi baik hati. Dan ada Lulu, si burung hantu yang sangat suka membaca. Dan ada juga si raja hutan yang sangat kuat dan pemberani. Setiap sore mereka bermain bersama. Mereka berlari, melompat, bermain petak umpet, dan tertawa riang. Tahu nggak teman-teman? Dan ternyata di tengah hutan berdiri sebuah pohon yang sangat besar sekali. Pohon itu berbeda dari pohon lainnya. Di batangnya tergantung rak-rak kecil yang berisi buku cerita bergambar. Semua binatang menyebutnya itu pohon buku ajaib. Setiap sore, Lulu duduk di bawah pohon itu sambil membaca. Lulu berkata, "Wah, ternyata di buku ini ada cerita tentang laut yang sangat luas. Ada ikan paus yang sangat besar." Lalu Momo ikut duduk. "Aku juga mau membaca." Bobo tersenyum. "Aku ingin tahu cerita tentang gunung." Tapi Kiki hanya melihat sekilas, lalu ia berkata, "Membaca buku itu membosankan. Aku lebih suka bermain." Kiki pun melompat ke sana kemari. Teman-temannya hanya bisa tersenyum. Keesokan harinya, tiba-tiba terdengar suara ting tong, ting tong, ting tong. Semua binatang segera berkumpul. Rupanya Raja Hutan datang membawa sebuah peti kayu besar. Ia berpesan, "Siapa yang membaca petunjuk dengan teliti akan lebih mudah menemukan harta karun." Lulu langsung membuka petunjuk. Momo ikut membaca, Bobo juga memperhatikan. Tetapi Kiki berkata sambil tertawa, "Hahaha, tidak usah dibaca, aku paling cepat berlari. Aku pasti menang." Kiki langsung berlari meninggalkan teman-temannya. Mula-mula Kiki sangat percaya diri, tetapi tiba-tiba di jalan bercabang, kanan atau kiri ya? Kiki memilih jalan kiri. Ternyata buntu. Ia kembali berlari, lalu menemukan jalan lain. Namun kali ini ia malah masuk ke semak-semak. Aduh, daun-daun menempel di telinganya. Tak lama kemudian, ia sampai di sungai. Aduh, sekarang aku harus lewat mana ya? Kiki mulai kelelahan. Ia duduk sambil menghela napas. Kenapa susah sekali ya? Sementara itu, Lulu membaca petunjuk dengan pelan. Langkah pertama, berjalan menuju pohon yang paling besar. Mereka pun mengikuti petunjuk dan tak lama kemudian, langkah kedua, carilah batu berbentuk bintang. Mereka menemukan batu itu, lalu membaca petunjuk berikutnya. Hitung 5 langkah ke depan. 1, 2, 3, 4, 5. Mereka berjalan sambil tersenyum. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka melihat Kiki yang lagi duduk lesu. Lalu Lulu menghampirinya. "Kiki, kenapa?" Kiki menunduk. "Aku tersesat. Aku tidak membaca petunjuk." "Tidak apa-apa. Yuk kita baca bersama." Kiki mengangguk. Perlahan-lahan mereka membaca setiap petunjuk. Kini Kiki mulai mengerti. Oh, ternyata harus melihat petunjuk dulu. Mereka berjalan bersama, saling membantu, saling menyemangati. Tiba-tiba Momo berteriak, "Lihat, ada peti harta karun." Yeay! Semua berlari menghampiri. Saat peti dibuka, bukan emas, bukan permata, tetapi buku-buku cerita bergambar yang sangat indah. Ada buku tentang dinosaurus,
Ada buku tentang luar angkasa, ada buku tentang hewan, ada buku tentang para nabi, ada juga pensil warna dan medali persahabatan. Raja hutan pun tersenyum. Lalu ia berkata, "Anak-anakku, ini adalah harta karun yang sesungguhnya." Semua binatang berpandangan. Raja hutan melanjutkan, "Buku adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita akan mengenali tempat-tempat baru, belajar banyak hal, dan menemukan jalan saat menemukan kesulitan." Kiki tersenyum lebar, ia memeluk sebuah buku. "Mulai hari ini, aku akan rajin membaca. Ternyata membaca itu menyenangkan." Lalu Momo tersenyum dan Bobo bertepuk tangan. "Hore, sekarang kita bermain dan membaca bersama." Sejak hari itu, setiap sore mereka tetap bermain dengan gembira. Namun setelah bermain, mereka selalu berkumpul di bawah pohon buku ajaib untuk membaca cerita bersama. Setiap kali membuka buku, mereka merasa seperti sedang menjelajahi dunia baru tanpa harus meninggalkan hutan. Dan mereka pun hidup bahagia menjadi binatang yang cerdas, suka belajar, dan selalu berbagi cerita kepada teman-temannya.